Aku kembali bukan untuk cinta. Aku kembali agar mereka tak bisa berbohong lagi. Aku berumur 11 tahun ketika ibuku, Elaine Whitmore, mencondongkan tubuh di kursi depan mobil station wagon kami dan berkata, hanya untuk musim panas, sayang. 3 bulan saja. Ayahku, Dennis, tak berkata apa-apa. Matanya terus menatap jalan berkerikil yang melengkung seperti bekas luka di Ohio Hills. Rahangnya terkatup rapat, tangannya terlalu mantap di kemudi. Mereka menurunkanku di depan sebuah rumah pertanian yang sepertinya belum dicat sejak tahun 1960-an. 2 lantai, beratap coklat, ayunan teras miring di satu sisi. Baunya seperti getah pinus dan mesin-mesin tua. Aku ingat angin yang menarik mantelku, tas ransel yang menghimpit bahuku, dan bagaimana tak seorang pun menatapku ketika pintu depan terbuka. Walter Whitmore, kakekku, berdiri di ambang pintu dengan kemeja flanel, lengan baju digulung, satu tangan mencengkeram kusen seolah ia juga tak percaya pada angin. Dia tidak tinggi, tetapi tampak tegap, seolah-olah rumah itu akan runtuh sebelum dia. Dia mengangguk sekali dan berkata, baiklah, sebaiknya kau masuk. Elaine mencium puncak kepalaku tanpa menyentuhnya. Dennis melambaikan tangan datar. Aku berbalik, berharap setidaknya ada satu lirikan ke belakang. Ternyata tidak. Gerobak itu melaju pergi, bannya berderak hingga suara itu menghilang. Di dalam, rumah itu berderit seperti punya paru-paru. Ruang tamunya remang-remang, penuh buku yang ditumpuk di bawah kaki furnitur untuk menyeimbangkan kemiringannya. Dinding-dindingnya dipenuhi rak, bingkai berdebu, dan jam kukuk yang berdeham setiap jam, alih-alih berdentang. Walter tidak menawarkan pelukan. Ia menunjuk ke tangga dan berkata, kamarmu di lantai atas. Itu yang ada radio tua itu. Ruangannya tidak luas, hanya sebuah dipan, karpet tipis, dan jendela yang menghadap ke hamparan ladang yang begitu datar hingga terasa seperti langit. Namun di meja samping tempat tidur terdapat sebuah senter dan handuk kecil terlipat. Seseorang telah berpikir ke depan. Aku memegang senter itu seperti tangan. Malam pertama itu, aku berbaring di tempat tidur dengan sepatu masih terpasang. Aku terus membayangkan mereka akan mengetuk pintu, meminta maaf, mengatakan ada kesalahan, bahwa mereka sudah balik arah di pom bensin terakhir. Aku menatap keluar jendela begitu lama hingga bulan menyelinap di kaca seperti bisikan, tetapi tak ada lampu yang menyala di jalan masuk. Tak ada suara yang memanggil namaku. Menjelang pagi, handuk masih terlipat. Rumah itu sunyi, kecuali radio di dapur yang memutar jazz jadul dengan suara statis. Walter berdiri di depan kompor, membalik panekuk dengan fokus mekanis. Dia tidak bertanya apakah aku tidur nyenyak. Dia hanya meletakkan piring di depanku dan berkata, makan. Aku tak bertanya kapan mereka akan kembali. Aku tak bisa. Mana yang lebih menyakitkan? Mendengar kabar secepatnya, atau tak mendengar kabar sama sekali? Walter tak bertanya, dan aku belajar untuk tak menjawab. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, derak panci dan desisan perkolator menggema di dinding bak jarum jam. Aku mengikuti aroma kopi gosong ke dapur, tempat ia bergerak dengan presisi yang sama seperti yang kemudian kulihat di tangannya ketika ia memperbaiki sekring yang putus atau memperbaiki karburator tua. Sarapannya roti panggang, selalu agak gosong di pinggirannya. Terkadang ia menyisakan 2 potong roti, satu hampir hitam, satu keemasan, dan aku tak pernah tahu apakah itu disengaja atau tidak. Aku selalu mengambil yang gosong. Ia tak pernah duduk di hadapanku. Ia berdiri di wastafel, menyesap dari cangkir retak bertuliskan Whitmore Lumber, 1974, seolah-olah ia sudah makan di tempat lain. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah detak jam dinding dan sesekali derit lantai kayu yang menyesuaikan diri dengan hari. Dia tidak memperlakukanku seperti tamu, tetapi dia juga tidak memperlakukanku seperti orang yang merepotkan. Sore harinya, saya berkeliaran. Halaman itu membentang menjadi ladang-ladang berwarna gandum yang dibatasi pagar-pagar berkarat dan bekas roda traktor. Ada sebuah gudang di belakang lumbung, setengah bengkel, setengah kuburan mesin-mesin yang terlupakan. Walter menghabiskan waktu berjam-jam di sana. Lengan bajunya digulung, minyak pelumas mengotori lengan bawahnya. Radio transistor tua menggumamkan skor bisbol di sudut. Suatu hari, saya terlalu lama berlama-lama di dekat pintu. Dia mendongak, lalu turun ke kunci soket di tangannya. Mau coba? Tanyanya. Saya tidak menjawab, hanya melangkah maju. Dia menunjukkan cara mengendurkan baut, cara memegangnya dengan mantap. Tangan saya terlalu kecil. Saya menjatuhkan kunci pas 2 kali, tetapi dia tidak tersentak atau mendesah. Dia menunggu.
Ketika baut akhirnya berputar, dia tersenyum. Hanya sekali, tetapi senyum itu terasa pantas. Kami tidak membicarakannya setelah itu. Dia hanya memberi saya kain untuk menyeka minyak pelumas dan kembali bekerja. Malam-malam terasa hening. Makan malamnya sederhana. Kentang rebus, kacang-kacangan, sesekali daging cincang yang dihangatkan kembali dari nampan beku. Kami makan di meja seperti rekan kerja setelah shift panjang. Radio menyala. Aku tidak bertanya kenapa. Aku takut dia akan memberitahuku apa yang sudah diputuskan pengadilan. Mereka membiarkanmu pergi. Malam itu, dia membuat cabai, seperti biasa bagian bawahnya gosong. Aku mengaduk cabaiku perlahan, memperhatikan butiran-butiran lada yang mengapung. Dia tidak menyadari kesunyianku. Atau mungkin dia menyadarinya, dan memang lebih baik tidak menyentuhnya. Setelah makan malam, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari lemari di lorong. Menemukan ini saat aku membersihkan gudang, katanya. Di dalamnya terdapat kompas berkarat dan pisau saku dengan inisial HW terukir di sisinya. Milikmu kalau kau mau. Aku mengangguk, tidak yakin apa yang sebenarnya ia berikan. Kotak itu tetap berada di meja samping tempat tidurku setelah itu. Aku tidak pernah menggunakan pisau itu, tetapi aku senang mengetahui pisau itu ada di sana. Keesokan paginya, dia tidak bertanya apakah saya sudah tidur. Saya tidak bertanya apakah dia tahu saya melihat berkas itu. Kami menjalani rutinitas kami, memberi makan ayam, memeriksa pagar di dekat padang rumput, tetapi ada sesuatu yang berubah. Dia memberi saya kunci Inggris di tengah-tengah perbaikan, dan jari-jari kami bersentuhan. Sesaat, saya pikir dia akan mengatakan sesuatu. Namun, dia berdeham dan berkata, kamu akan segera membutuhkan perangkatmu sendiri. Begitulah caranya. Tanpa permintaan maaf, tanpa janji, hanya ruang untuk tinggal dan peralatan untuk membangun. Malam itu, aku menambahkan kalimat baru ke dalam daftar yang kusimpan di kepalaku. Jika mereka kembali, jangan tanya kenapa mereka pergi. Tanyakan kenapa mereka tetap pergi. Awalnya saya tidak menganggapnya rekayasa. Saya hanya ingin memperbaiki hal-hal yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Engsel berkarat, gerendel patah, pemanas gudang yang rusak dan lebih banyak mengeluarkan asap daripada panas. Walter memperhatikan. Dia tidak mengatakannya, tetapi dia mulai membiarkan semuanya setengah diperbaiki. Gulungan kawat tidak pada tempatnya, diagram setengah digambar, skrup yang agak longgar. Saya selalu terpancing. Waktu umur 16 tahun, saya baca artikel majalah tentang kursi roda yang bisa dilipat jadi ransel. Idenya itu terus terngiang. Kursi roda kami nggak berfungsi dengan baik sejak perang, kata Walter. Saya ingin bikin sesuatu yang nggak perlu dia lawan. Saya bikin sketsa sampai larut malam, lengan pegal karena latihan las dan tutorial YouTube di laptop tua yang bunyinya kayak asma. Suatu akhir pekan, saya bilang saya butuh pipa aluminium, tipis tapi kuat. Saya sudah cek harganya di internet. Dia diam saja, langsung pergi ke kota dan pulang dengan tangan kosong, cuma bawa amplop berisi struk dan uang $72 plus kembalian. Saya nggak nanya apa yang dia jual. Tapi waktu saya ke gudang lagi, Ford tua itu udah nggak ada di garasi belakang, yang kaca depannya retak dan stiker bumpernya pudar bertuliskan, Rail Rotors, Don't Quit. Katanya perlu banyak perbaikan. Saya nggak pernah percaya prototipenya memakan waktu 8 bulan. Rumit dan jelek, tapi bisa dilipat dan digulung. Saya mengirimkannya ke Ohio yang Inventors Fair dengan esai 3 halaman dan video demo buram yang direkam Walter, memegang kamera seolah-olah akan menggigitnya. Saya menang juara ketiga. Juri menyebutnya praktis tapi kurang inspiratif. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah surat yang datang 2 minggu kemudian, yang menawarkan untuk bergabung dengan kelompok STEM yang disponsori negara bagian dengan beasiswa parsial ke universitas negeri jika saya bisa mempertahankan nilai saya. Walter tidak mengucapkan selamat. Dia hanya memberi saya sekotak skrup aneka warna dan berkata, kamu akan membutuhkan ini. Saat wisuda, gedung olahraga penuh sesak. Keluarga-keluarga membawa balon, bunga, dan keramaian. Teman-teman saya berfoto dengan gaun dan dasi. Saya mengenakan celana jeans dan satu-satunya blus yang tidak berminyak di mansetnya. Walter duduk di barisan belakang, bercukur bersih untuk pertama kalinya dalam setahun. Dia tidak melambaikan tangan, tetapi ketika saya melintasi panggung, saya mendengar sepasang tangan bertepuk lebih lama dari yang lain. Setelah itu, saya menemukannya bersandar di truk yang dipinjamnya dari tetangga. Dia memberi saya roti lapis yang dibungkus kertas lilin dan berkata, kukira kamu pasti lapar. Kami berkendara pulang dengan jendela terbuka. Langit cerah, udara sejuk.
Dia tidak mengatakan dia bangga. Dia tidak perlu, di ulang tahunku yang ke-25, Walter membuat panekuk dari nol. Dapur berbau mentega coklat dan pinggirannya gosong. Sebuah rekaman diputar di latar belakang. Benny Goodman, lembut dan berderak. Ia meletakkan sebuah kotak terbungkus di atas meja di samping cangkir kopiku. Tanpa pita, hanya kertas lilin yang terlipat rapi. Di dalamnya terdapat sebuah jam saku kuningan, berat, dingin. Bagian belakangnya terukir dua kata, Grace Forward. Aku menelusurinya dengan ibu jariku. Penutupnya terbuka dengan bunyi klik. Jarumnya tidak berdetak, tetapi wajahnya bersih, putih, dan diam. Aku tidak mengerti apa yang membuatnya istimewa, tetapi aku tidak mengatakannya. Aku hanya bertanya, milikmu? Ia mengangguk. Dan sekarang ini milikmu. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia hanya mendorong sisa paneku ke piringku dan menyuruhku makan sebelum mengeras. Hari itu aku memakai jam tangan itu di leherku, menyelipkannya di balik bajuku seolah-olah harus dekat dengan sesuatu yang hangat. Malam itu, kami menyaksikan matahari terbenam dari teras belakang. Dia menyalakan pipanya. Aku bercerita tentang proyek baru di kantor, semacam alat mobilitas modular yang mereka ingin aku pimpin. Dia mendengarkan tanpa menyela. Lalu dia berkata, sudah saatnya seseorang melihat apa yang bisa kau bangun. Itu adalah hal terakhir yang pernah dia katakan padaku. Keesokan paginya, dapur hening. Tak tercium aroma kopi, tak ada dengung radio. Sepatu botnya terparkir di dekat pintu, talinya masih terikat. Kutemukan dia di kamar tidurnya, berbaring di atas selimut yang ia miliki sejak aku kecil. Satu tangan terlipat di dadanya, tangan lainnya terbuka, seolah hendak meraih sesuatu. Ku sentuh lengannya, dingin. Aku tak ingat memanggil ambulans atau para tetangga yang berdiri di ambang pintu. Topi-topi dirapatkan ke dada, menyampaikan belasungkawa. Mereka tak tahu bagaimana cara bicara. Yang kuingat hanyalah duduk di tepi beranda, arloji tergenggam erat, mendengarkan desiran angin di sela-sela pepohonan. Dia satu-satunya yang tetap tinggal, satu-satunya yang tak pernah memintaku menjadi orang lain atau seseorang yang lebih mudah ditinggalkan. Rumah itu bergema minggu itu. Setiap sudut terasa begitu sunyi. Setelah himne terakhir, Elaine berbalik dan menatapku. Ia berdiri dan merentangkan tangannya. Oh, Ruth, bisiknya, memelukku sebelum aku sempat bergerak. Kau sudah tumbuh besar. Aku merindukanmu. Aku tidak membalas gesturnya. Lenganku tetap di samping tubuhku, kaku seperti tiang pagar. Ia berbau seperti bunga lilac dan uang. Dennis menawarkan jabat tangan, lalu menarikku mendekat untuk berpelukan. Aku tidak membalas. Aku tidak tahu kau akan datang, kataku datar. Mata Elaine berbinar. Tentu saja kami datang. Kami hancur saat mendengarnya. Walter sangat berarti bagi kami. Aku tidak mengatakan apa yang ingin kukatakan, karena Walter tidak pernah menyebut nama mereka. Sekalipun tidak di luar, di bawah naungan pohon sycamore, mereka membawaku ke tempat parkir, menjauh dari para tetangga yang menawarkan salad kentang dan kenangan-kenangan manis. Kita harus bertemu, kata Elaine. Bicara tentang semua yang ditinggalkan Walter. Begitulah. Aku berhenti berjalan. Apa sebenarnya tujuanmu ke sini? Tanyaku. Senyum Dennis kaku. Untuk membantu. Banyak yang harus diurus, pertanian, rumah, aset. Kau masih muda. Seharusnya kau tidak perlu melakukan ini sendirian. Elaine meletakkan tangannya yang terawat di lenganku. Kita ingin menjadi keluarga lagi, katanya lembut. Itulah yang diinginkan Walter. Aku menarik diri. Kau yang menandatangani kontrakku, kataku. Aku bukan rahasia. Aku beban. Kau tidak kehilangan aku. Kau yang meninggalkanku. Senyum Elaine berkedut. Itu tidak adil, Ruth. Tidak, kataku, tidak adil. Dennis melangkah maju, suaranya tenang. Jangan biarkan kepahitan menghalangi kepraktisan. Dia meninggalkan banyak hal. Itu memengaruhi kita semua. Aku menatap mereka, berpakaian rapi, terlatih, sudah berpikir dengan tanda dolar. Dia bahkan belum dikubur, kataku, dan kau sudah berputar-putar. Mereka berkedip, tetapi aku tidak menunggu jawaban. Aku berbalik dan berjalan kembali ke gereja,
Ke arah orang-orang yang telah datang jauh sebelum uang itu tiba, kantor pengacara itu berbau kulit tua dan tinta printer baru. Dindingnya dipenuhi ijazah. Sebuah jendela di belakang meja menghadap ke sungai, airnya kelabu dan rendah. Namanya Margaret Blake, usianya akhir 60-an, berjas rapi, rambutnya sehalus wol baja yang disanggul. Dia jarang tersenyum. Aku suka itu. Elaine dan Dennis sudah duduk ketika aku tiba. Margaret tidak berbasa-basi, hanya memberi isyarat agar aku duduk. Ini tidak akan lama, katanya sambil membuka sebuah map. Aku melirik orang tuaku. Elaine melipat tangannya dengan rapi di pangkuannya. Dennis bersandar seolah ini sudah biasa, Margaret berdeham. Harta milik Walter C. Whitmore telah dialihkan secara hukum sepenuhnya kepada Ruth A. Whitmore, cucu perempuan sekaligus anak asuhnya yang sah. Ia terdiam sejenak. Ruangan itu terasa sesak. Elaine memecah keheningan. Itu tidak mungkin benar. Walter tidak pernah membicarakan semua ini dengan kami. Margaret tidak berkedip. Dia tidak perlu membicarakannya. Kau melepaskan hak asuh pada tahun 2009. Aku punya dokumennya. Ia mengeluarkan formulir yang sudah ditandatangani, tinta hitam, tanggal yang jelas. Mulut Dennis berkedut. Kami disarankan untuk melakukan itu saat itu demi stabilitas Ruth. Margaret melanjutkan, harta milik Walter meliputi pertanian, 4 bidang tanah di sekitarnya, 2 paten yang masih digunakan, dan saham mayoritas di Whitmore Solutions Incorporated. Nilai totalnya, lebih dari 92 juta dolar. Aku mencengkeram sandaran kursi. Angkanya tidak terdengar. Aku hanya mendengar satu kata, Walter. Elaine mencondongkan tubuh ke depan, suaranya hangat. Sayang, dengan tanggung jawab sebesar itu, kamu butuh bimbingan dan dukungan. Kami bisa membantu. Margaret mengangkat tangan. Tuan Whitmore sudah menduganya. Ia membuka kotak hitam kecil dan mengeluarkan pemindai. Boleh saya lihat jamnya? Saya ragu sejenak, lalu melepaskannya dari leher dan meletakkannya di meja. Margaret membuka panel belakang, memperlihatkan chip QR kecil di bawah muka arloji. Ia memindainya. Lampu hijau berkedip. Terverifikasi, katanya. Dennis mengerutkan kening. Apa-apaan ini? Margaret tidak menjawabnya. Ia menoleh ke arah saya. Kakekmu mengenkripsi aktivasi surat wasiat kejam itu, yang dikodekan secara biometrik ke pola denyut nadimu. Tak seorang pun bisa mengklaim warisan ini. Dokumentasi, catatan saksi, dan log enkripsi semuanya ada di dalam map ini. Kau satu-satunya ahli waris, Ruth. Elaine berdiri, suaranya bergetar. Kau tidak mungkin serius. Dia masih anak-anak. Aku menatapnya. Aku 25 tahun. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan, tambah Dennis. Ini bisa menghancurkanmu. Kami akan menggugatnya. Margaret membalas tatapannya. Silakan mencoba, tapi perlu diingat, jam tangan, kunci biometrik, dan penyerahan hak asuhmu sebelumnya membuat ini sangat mudah. Kau akan kalah. Wajah Elaine memucat. Ia menoleh padaku, matanya terbelalak. Ruth, kau tidak ingin perang di pengadilan, kan? Bicara saja pada kami. Aku berdiri, arlojiku dingin di tanganku. Kau punya waktu 14 tahun untuk bicara denganku, kataku. Kau memilih diam. Dennis melotot. Kau akan menyesali ini. Aku keluar sebelum Margaret sempat berkata apa-apa lagi. Lorong itu berbau seperti lilin lantai dan sesuatu yang terbakar. Di luar, sungai mengalir pelan dan pasti. Aku memegang arloji itu erat-erat, merasakan detak yang tak ada, hanya gema dari semua yang telah dipersiapkan Walter jauh sebelum aku tahu aku membutuhkannya. Aku kembali ke pertanian menjelang senja. Kerikil berderak di bawah ban truk tua Walter. Lampu teras menyala, meskipun aku tidak meninggalkannya seperti itu. Hal kecil, tapi membangkitkan sesuatu dalam diriku. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Aku berjalan-jalan, pintu-pintu terkunci, tidak ada yang aneh, tetapi udara masih terasa tersentuh, seolah-olah seseorang telah berdiri terlalu lama di tengah dapur, hanya menatap. Keesokan paginya, saya menemukan sebuah amplop manila terselip di bawah gerbang depan. Di dalamnya, sebuah pemberitahuan resmi, niat untuk menggugat surat wasiat, yang diajukan oleh Dennis dan Elaine Whitmore, orang tua kandung Ruth A. Whitmore,
atas dasar pengaruh yang tidak semestinya dan kompetensi mental almarhum yang dipertanyakan. Di bawahnya, sebuah amplop kedua, bukan surat, hanya cuplikan layar dari kunjungan medis terakhir kakek saya, yang ditandai dengan tanda centang untuk tekanan darah dan penurunan kognitif. Mereka bermain curang, sore itu juga, mereka muncul lagi. Sebuah SUV hitam melaju di jalan tanah seperti mobil jenazah yang tak tahu kapan harus berhenti. Elaine keluar lebih dulu. Aku menatapnya lama. Aku sendirian, kataku, ketika aku menunggu di dekat jendela setiap ulang tahun, ketika aku membawakan Walter coklat saat kemoterapi dan melihatnya tertidur di tengah kalimat. Di mana kau saat itu? Suara Dennis merendah. Kau akan menyesal telah mengurung kami. Aku membuka gerbang, lalu menutupnya kembali di belakang mereka. Seminggu setelah mereka pergi, aku menemukan kotak timah itu. Kotak itu terkubur di bawah lantai ruang kerja Walter, tempat karpetnya selalu diletakkan tidak rata. Aku memindahkan meja untuk membersihkan dan melihat kait besi kecil, hanya sedikit, tapi cukup. Di dalamnya, jurnal-jurnalnya, dan di atasnya, sebuah surat dengan tulisannya sendiri, tegas, miring, dan penuh arti. Ruth, jika kau membaca ini, aku sudah tiada. Tapi jika aku membesarkanmu dengan benar, kau masih berdiri tegak. Hanya itu yang kuinginkan. Tanah ini milikmu. Tapi aku tidak pernah menginginkannya hanya untuk tanaman atau kenangan. Aku menginginkannya untuk sesuatu yang lebih. Saya membaca sisanya dengan cahaya lampu gudang, bohlam yang sama yang kami ganti bersama setelah musim dingin tahun pertama itu. Kata-katanya tumpah ruah di halaman-halamannya. Diagram lokakarya robotika, rincian biaya untuk ruang kelas keliling, rencana penjangkauan untuk mendukung anak-anak yang dibesarkan seperti saya, terbuang, diremehkan, dan haus akan tempat untuk bernaung. Dia menyebutnya lingkaran Whitmore, bukan badan amal, melainkan sebuah yayasan tempat anak-anak seperti saya bisa datang, membangun, gagal, dan membangun lagi dengan bermartabat. Saya tinggal di gudang sampai pagi, dikelilingi cetak biru dan kerikil. Saat matahari terbit, saya menelepon Margaret Blake. Dia mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, dia bilang kau akan menemukannya. Menjelang musim gugur, saya mengubah gudang peralatan tua itu menjadi laboratorium prototipe pertama, mempekerjakan seorang insinyur pensiunan dari Eugene, dan memesan suku cadang dalam jumlah besar. Margaret membantu mengurus dokumen nirlaba itu. Hari-hari saya kembali dipenuhi suara-suara, bukan suara Walter, melainkan tawa gugup anak-anak yang merakit sirkuit pertama mereka, memutus sekring, dan bersorak ketika lampu menyala. Anak perempuan pertama yang menyelesaikan sebuah proyek bernama Clara, usia 11 tahun, dan telah dirawat sejak usia 5 tahun. Ia membuat lengan robot yang dapat menuangkan air ke dalam cangkir. Ia bertanya apakah ia boleh menyimpannya. Saya bilang, tidak. Ia menangis. Lalu saya memberinya besi solder dan berkata, buat yang lebih bagus. Ia pun melakukannya. Kadang-kadang, aku masih duduk di beranda dengan arloji di leherku, mendengarkan suara-suara yang kutahu takkan kembali. Berat sepatu bot Walter di tangga, derit kursinya di lantai dapur. Tapi kemudian aku melihat Clara mengejar mahasiswa lain di lapangan. Aku melihat lampu-lampu di lab berkelap-kelip. Aku merasakan denyut sesuatu yang lebih dari sekadar duka. Mereka menyebutnya warisan. Tapi apa yang sebenarnya ia tinggalkan untukku adalah sebuah alasan. Hari sudah mendekati Thanksgiving ketika mereka datang lagi. Aku sedang menyapu dedaunan di teras. Angin bertiup kencang, dan langit diselimuti kelabu pekat. Aku melihat SUV hitam yang sama mendekat, kali ini lebih lambat, ban berderak di atas kerikil seolah enggan mendekat. Elaine melangkah keluar sendirian. Tanpa kacamata hitam, tanpa perhiasan, hanya mantel krem dan mata yang tampak lebih kecil dari yang kuingat. Aku tak beranjak dari tangga. Hai, katanya. Keheningan pun merenggang. Aku di sini bukan untuk berkelahi, tambahnya. Hanya untuk melihat. Ia melihat sekeliling, matanya mengamati lab, papan bertuliskan The Whitmore Circle, dan sekelompok anak yang berlari menuju gudang dengan kawat di tangan mereka. Aku baca beritanya di koran, katanya, suaranya nyaris tak terdengar. Aku tak tahu kau akan benar-benar melakukan sesuatu dengannya. Aku tak menjawab. Ia melangkah maju, tetapi berhenti di gerbang beranda, tangannya terkepal erat. Kau memang selalu seperti dia, bahkan sejak kecil. Ada yang terpikir olehku. Tapi aku tetap tenang. Kau datang bukan untuk mengatakan itu. Elaine menggelengkan kepalanya. Tidak,
Aku datang untuk minta maaf atas segalanya. Kami takut, rude, dan egois, tapi yang paling kami takutkan adalah rasa takut. Embusan angin mengangkat dedaunan terakhir dari tanah. Ia tersentak saat dedaunan itu berputar-putar di sekitar sepatu botnya. Aku tidak minta maaf, lanjutnya. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya, tapi kau harus tahu ayahmu sakit. Pankreas. Sebentar lagi. Aku mengangguk sekali. Tak ada kata yang terucap. Ia menatapku lama. Kau tak perlu ikut. Aku tak akan menyalahkanmu. Aku memperhatikannya berbalik kembali ke mobil. Langkahnya melambat, bahunya membungkuk, seolah angin akhirnya mengikis tubuhnya. Mobil itu melaju tanpa suara malam itu. Aku duduk sendirian di gudang. Solder masih hangat di tanganku. Di luar, angin menderu, dan di dalam, cincin di jariku menangkap cahaya. Warisan. Tak perlu keras atau final, hanya nyata. Ada sebuah ruangan di atas lumbung. Loteng kayu sempit yang dulu digunakan Walter untuk menyimpan peralatan rusak dan kabel cadangan. Sekarang, ruangan itu menjadi meja, ketel, dan jendela yang menghadap ke seluruh lembah. Terkadang aku datang ke sini setelah anak-anak pulang, ketika angin menyelinap masuk melalui jendela-jendela, dan ladang di bawah terasa lembut di bawah sinar rembulan. Malam ini, aku duduk dengan jurnalku terbuka, bukan untuk menulis, melainkan untuk merasakan beratnya keheningan di antara halaman-halamannya. Cincin itu tergeletak di mejaku. Aku memutarnya perlahan, menelusuri kata warisan. Walter membangun ini dengan tangan yang kapalan dan kesabaran yang tenang, bukan untuk pujian, bukan untuk balas dendam, melainkan karena ia percaya pada pembangunan. Bahkan ketika segala sesuatu hancur, masa lalu tak pernah memberiku akhir. Masa lalu tak memberiku permintaan maaf atau akhir yang manis, dan aku sudah berhenti mengharapkannya. Tapi masa lalu memberiku sesuatu yang lain, tempat untuk memulai. Clara akan mengambil alih program robotika tahun depan. Dia sedang melatih 2 orang lainnya untuk membimbing angkatan baru. Aku melihat sisi diriku dalam diri mereka. Gugup, keras kepala, brilian. Terkadang aku bertanya-tanya apakah mereka melihatku seperti aku dulu melihat Walter. Dan jika mereka melihatnya, kuharap mereka tak pernah terlalu cepat menyadari betapa beratnya memikul harapan orang lain. Tapi aku akan memikulnya sampai tiba waktunya untuk menyerahkan cincin itu. Ketika saya mengunci gudang malam itu, udara lebih dingin, langit lebih tenang, tetapi lampu di lab masih menyala.